Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu, saat ini kita boleh bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih karunia-Mu Bapa, kami naikkan syukur untuk penyertaan-Mu. Dan pada malam hari ini kami memohon kuasa kasih Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami mampu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu, serta dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 26, di mana judul perenungan pada malam hari ini diberikan judul Berikan yang Aku Butuhkan. Berikan yang aku butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ruang kehidupan kita sebagai manusia banyak sekali yang kita butuhkan. Hampir apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan beda-beda tipis, atau BT yang biasa kita sebut. Beda-beda tipis. Sehingga kita pun terkadang sudah membeli segala sesuatu dan kita menyampaikan bahwa ini loh yang kita butuhkan. Terkadang itu pun meleset. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita berbicara tentang apa yang kita butuhkan, mari kita bersama-sama membaca serta merenungkan pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 26. Di mana pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama kita lihat merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Yesus dan juga perempuan Samaria, di mana mereka berdua boleh berkomunikasi, dan di dalam komunikasi ini kita akan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini. Perbincangan ini terjadi di tepian ataupun di tepi sumur Yakub. Sumur Yakub merupakan sebuah sumur yang dimana menyediakan apa yang menjadi kebutuhan air ya, tentunya air yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar di saat mereka mengalami kekeringan. Sumur Yakub senantiasa menyediakan air yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam komunikasi ini Yesus ingin menjelaskan kepada perempuan Samaria tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini ia menggunakan satu bentuk ilustrasi atau satu bentuk penjelasan yang begitu mudah untuk dicerna oleh perempuan Samaria ini. Firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita ialah firman Tuhan yang memberikan kelegaan dalam bentuk ataupun rupa air. Ini adalah firman yang senantiasa memberikan petunjuk bagi tiap pribadi yang saat itu mengalami kebingungan di mana membedakan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Sama halnya dengan perempuan Samaria ini, ia membutuhkan kelegaan, ia membutuhkan kesejukan dalam ruang kehidupannya. Bukan hanya sekedar air yang biasa ia minum dan ia kelola untuk masak, tetapi di sini ia membutuhkan kelegaan dalam kehidupannya, ialah ketenangan Bapak Ibu, ketenangan yang mampu ia temui hanya melalui firman Tuhan. Bukan sekedar kelegaan ataupun ketenangan yang mampu diberikan melalui pasangannya. Sedangkan perempuan Samaria ini, apabila kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam perbincangan ini kita bisa menemui satu poin penting. Perbincangan yang terjadi atas dasar kejujuran dan keterbukaan akan memudahkan pribadi tersebut untuk menerima penjelasan. Keterbukaan dan kejujuran inilah yang dimiliki oleh perempuan Samaria. Keterbukaan dan kejujuran inilah yang membuat Yesus mudah untuk menuntun ia untuk mengenal pribadinya yang sebenarnya ia butuhkan apa sih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar kelegaan dalam ruang kehidupan, kelegaan dalam
kebutuhan kita saja, tetapi di sini firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita kelegaan dalam pertumbuhan, tumbuh kembang iman kita pun kita butuhkan. Perempuan Samaria merasakan bahwa dalam ruang kehidupannya ia merasa tidak tenang. Ketenangan ini pun ia sampaikan kepada Yesus. Dan di dalam sini pun Yesus ingin menjelaskan kepadanya bahwa saatnya akan datang, di ayat yang ke-23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Poin pertama ingin menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu perbincangan ataupun segala sesuatu yang kita bawa dalam doa kepada Yesus Kristus di dalam kejujuran dan juga keterbukaan akan membawa kita dengan mudah mendengar ataupun kita dengan mudah akan dibawa dalam bimbingan firman Tuhan yang membawa kita kelegaan. Dan saat poin ini kita boleh temui Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dihantar masuk ke poin yang kedua. Poin kedua di mana kita boleh bersama-sama dibenahi ataupun kita bersama-sama diberikan petunjuk bahwa saat kamu boleh menerima akan firman Tuhan dalam ruang pikiranmu dan hatimu, dan kamu landasi itu dalam kejujuran dan juga keterbukaan di dalam doamu, maka di situ pun engkau akan dihantar dalam penyembahan yang benar di dalam bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Sama halnya saat kita boleh bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bukankah kita bersama-sama membukanya dalam doa? Dengan demikian kita boleh bersama-sama meminta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengawali kita, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita boleh perbuat dalam rangkaian ibadah ini kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kuat, membawa kita menjadi pribadi yang mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Poin yang ketiga disampaikan di sini di ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang dibutuhkan ialah Mesias. Mesias adalah salah sebutan bagi pribadi yang mampu untuk memperjuangkan segala sesuatu yang dialami atau segala sesuatu yang dimana menjadi pergumulan tiap-tiap orang. Mesias yang dikatakan di sini bukanlah sekedar pribadi yang hanya duduk menyampaikan firman, tidak, tetapi pribadi yang mampu untuk bersama-sama turut ambil bagian dalam pergumulan setiap orang. Pergumulan yang dikatakan di sini telah terjawab, Bapak Ibu. Apa sih yang digumulkan? Bukankah perempuan Samaria membutuhkan kelegaan? Bukankah perempuan Samaria membutuhkan ketenangan dalam ruang kehidupannya? Itu yang ia butuhkan. Dan ia sudah mendapatkan itu dari perbincangannya yang terjadi dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita saat ini. Apa sih yang kita butuhkan, Bapak, Ibu, dalam ruang kehidupan kita? Mari kita tengok kiri kanan dalam ruang yang saat ini boleh kita lakukan ibadah. Kita tengok kiri kanan. Apa yang kita butuhkan sudah kita mampu untuk penuhi. Mungkin kita butuhkan gula, garam, dan segala sesuatu hal, kita bisa untuk menyediakan itu semua.
Tapi yang paling terpenting dalam ruang kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu, saat ini kita membutuhkan ya ruang kehidupan yang betul-betul di mana kita mampu melakukan segala sesuatu dengan leluasa, tanpa ada lagi ketakutan kiri kanan. Kehidupan yang betul-betul kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan penuh rasa damai tanpa harus ada was-was. Itu yang kita butuhkan saat ini. Apabila itu yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu, dalam ruang kehidupan kita saat ini, mari kita bawa dalam doa. Agar apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Yesus jawab dan Tuhan Yesus membawa kita keluar dari permasalahan ini. Berikan yang aku butuhkan. Yang saat ini kita butuhkan ialah kuasa kasih Tuhan bekerja untuk menetralkan keadaan kita menjadi baik lagi. Menjadi lebih baik lagi, di mana anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak mampu untuk bersekolah kembali, keluarga kita mampu untuk melakukan perkunjungan dengan baik tanpa harus ada was-was. Itu yang kita butuhkan saat ini, Bapak Ibu. Dan terkhususnya yang paling penting, kita pun mampu untuk beribadah kembali secara normal tanpa ada ketakutan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ruang kumul kita. Mari kita bersama-sama mensupport ataupun mendukung setiap program yang ada yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk saat ini, untuk keadaan yang boleh kita temui saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetaplah untuk berpegang dan berpengharapan dalam kasih kuasa Kristus. Agar tangan kasih-Nya senantiasa membimbing dan menguasai kita dalam setiap rangkaian kehidupan ini. Amin. Ambil saat teduh sejenak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.